Misalnya ibu punya duit 100 juta, amin. Ibu sedekahkan 1 juta. Berarti tinggal di bank 99 juta. Pas makan malam, makan bakso, tersangkut baksonya di leher, mati. Nauzubillah. Kira-kira yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta tinggal diambil bapak. Untuk tak boleh suuzon. Makanya jangan pelit, jangan bakhil, jangan medit, jangan kedekut, jangan sampili, jangan apa lagi. Saya sudah lama hidup, udah banyak tempat saya tengok. Belum pernah saya tengok orang pelit hidupnya bahagia. Ketakutan aja dia. Takut duit ini hilang, takut duit ini habis, disimpan di bawah bantal, lapuk, dimakan rayap. Akhirnya duit tinggal. Kakak kami itu Pak Ustadz, gelangnya, cincinnya, rantainya, antingnya, subangnya, gelang kakinya, lehernya, 1 cuci tangan emasnya Pak Ustadz, kata jamaah ini mengadu. Mana sekarang Bu? Habis dilarikan lakinya. Begitu mati hilang semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah. Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib wa bihi wa ilaihi dengan sanadnya. An Abi Hurairah, hadis nomor 254, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah, bi'idli tamratin, setengah kurma. Kira-kira setengah kurma itu banyak apa sedikit? Maksudnya, walaupun bersedekah setengah kurma, dapat kurma sebiji, dibaginya setengah. Setengah ke mulut dia, setengah ke mulut orang. Maka muncullah kata-kata peribahasa, sikit makan, sikit tanda terkenang. Jadi kalau kita bagi orang makanan sikit, supaya dia sebelum bertanya, kok sikit kali, kata dia, kita bilang sikit tanda terkenang, sikit tanda teringat. Kalau banyak makan sendiri. Man tasaddaqa bi'idli tamratin, siapa yang bersedekah sebelah kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil usaha yang baik. Ibu lagi ngapa ibu? Lagi mencuci. Mencuci pakai air apa? Pakai air kencing. Bisa? Tak bisa. Mencuci mesti pakai air suci. Apa maknanya? Tidak boleh, tidak bisa bersedekah pakai harta haram. Ini haram nih Pak Ustadz. Ada duit haram sedikit, saya bagilah. Tak boleh. Min kasbin thayyibin, bersedekah dari hasil usaha yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyib, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Thayyib artinya baik. Sampai ke Indonesia thayyib tak pulang-pulang. Padahal makna thayyib bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang thayyib. Thayyib artinya bagus. Kalau perempuan thayyibah, bagus. La yaqbalullahu illa thayyib, Allah tidak menerima kecuali yang bagus-bagus, yang baik-baik saja. Bersedekah yang baik, berinfak yang baik, berwakaf yang baik. Yang tak baik tak diterima Allah. Jangan bersedekah pakai duit sogok, duit riba, duit haram, duit tipu, duit bohong. Ada sedekah tiap pekan, namanya sedekah Jumat.
Sekarang di setiap daerah sudah ada sedekah Jumat. Ada sedekah tiap tahun, sedekah Ramadan. Ada sedekah tiap 5 tahun sekali. Namanya sedekah Pilpres. Serangan Fajar. Pernah ibu dapat? Nanti kalau ada yang ngasih mau? La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Nabi melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Setuju. Kalau ada yang menyogok, pilih saya, ambil duit. Kalau dia bilang, ibu hati-hati, ibu udah sumpah nih ya, wallahi, tallahi, billahi, udah bersumpah, jangan takut, puasa aja 3 hari, menembus sumpah. Pilih orang yang amanah, pilih orang yang jujur, pilih orang yang mau dipilih 5, DPRD Kabupaten Kampar, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD, Presiden. 5 yang mau dipilih. Waspadalah. Saya tak mau makan duit haram nih Pak Ustadz. Kasih ke Ustadz Somad. Wala yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ibu doakan mudah-mudahan bapak dikasih rezeki yang baik. Doakan anak-anak ibu ini yang baik-baik dapatnya. Santri-santri Ma'had Az-Zahra ini doakan supaya dapat yang baik-baik. Hafalannya baik, rezekinya baik. Duit yang haram dibelikan semangkok bakso. Masuk ke dalam mulut dikunyah, sebagian jadi keringat, sebagian jadi upil, sebagian jadi tai hidung, sebagian jadi tai telinga, sebagian jadi ketombe, sebagian jadi ciri, sebagian jadi, maaf cakap, kencing, sebagian jadi setetes darah. Dari semangkok bakso itu setetes darah. Setetes darah itu masuk ke jantung. Jantunglah menyemburkan darah, dari jantung naik ke otak. Dari otak ke mata, dari otak ke telinga. Ayatnya ibu hafal semua. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah. Nasiyatin, otak. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, pelaku dosa. Yang bohong tuh otak apa mulut? Mulut. Yang memerintahkan mulut? Otak. Yang mencuri itu mulut apa tangan apa kepala? Tangan. Yang memerintahkan tangan? Mencuri kau, mencuri kau, mencuri kau, mencuri kau. Itulah mengapa kita dilarang mengasih makan anak makan haram. Jadi kalau ditanya orang, yang kau makan itu haram. Apa pula haram? Dari mana asalnya? Makanan haram berubah menjadi setetes darah. Setetes darah dari jantung naik ke otak. Dari otak ke mata. Mata anak mau menengok yang haram saja. Telinga anak mau mendengar yang haram saja. Belajar menghafal Quran tak masuk-masuk. Tapi kalau lagu dangdut masuk. Gara-gara maka, gitulah hebatnya efek makanan. Jangan kasih anak makan haram. Sudah ku sampaikan. Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi. Allah menerima sedekah yang baik-baik itu dengan kekuasaannya. Wa yurabbiyaha li sahibiha, ditumbuh kembangkannya. Jadi kalau kita bersedekah, rezeki kita bertumbuh kembang. Boleh percaya, boleh tidak. Sudah banyak saya menengok, tak ada orang miskin gara-gara sedekah. Orang bersedekah diganti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu cabang tumbuh 100. Satu jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Ajarkan anak-anak kita bersedekah. Mau sholat Jumat bapaknya, kasih ke anak 2000 perak. Nanti kalau lewat kotak nak, kau masukkan. Di lampu merah nampak fakir miskin, kasih anak. Nanti kalau nampak kau orang buta, kasihkan. Cuman kadang lampu merah ini pas pagi kita berangkat, lakinya buta. Pas sore pulang, bini yang pula buta. Ganti-gantian orang tuh. Jadi ini sindikat kejahatan. Hati-hati juga. Banyak masyarakat ini mengeksploitasi perasaan kita. Pengemis tertangkap punya rumah mewah di kampung. Pengemis ditangkap punya tabungan ratusan juta. Tapi jangan gara-gara itu kita tidak bersedekah. Sedekah. Yang paling bagus sedekah pagi. Pagi-pagi sedekah. Awal pagi kasih sedekah. Kama yurabbiya ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabali. Sebagaimana kamu menumbuhkan menjaga, merawat, membesarkan anak kambing. Biasanya dulu orang menjaga itu untuk mahar. Dipeliharanya, dibesarkannya anak kambing ini untuk mahar nikah. Sebagaimana dijaga dari mulai kecil, besar, begitulah sedekah itu menjaga harta kita. Harta menjadi berkah dengan sedekah. Harta yang dimakan busuk, harta yang dipakai lapuk, harta yang disedekahkan, itulah yang bekal untuk hari esok. Dimakan busuk, dipakai lapuk, disedekahkan untuk bekal hari esok. Misalnya ibu punya duit 100 juta, amin. Ibu sedekahkan 1 juta. Berarti tinggal di bank 99 juta. Pas makan malam, makan bakso, tersangkut baksonya di leher, mati. Na'udzubillah. Kira-kira yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta tinggal diambil bapak. Untuk tak boleh suuzon. Makanya jangan pelit, jangan bakhil, jangan medit, jangan kedekut, jangan sampili, jangan apa lagi. Saya sudah lama hidup, udah banyak tempat saya tengok. Belum pernah saya tengok orang pelit hidupnya bahagia. Ketakutan aja dia. Takut duit ini hilang, takut duit ini habis, disimpan di bawah bantal, lapuk, dimakan rayap. Akhirnya duit tinggal. Kakak kami itu Pak Ustadz, gelangnya, cincinnya, rantainya, antingnya, subangnya, gelang kakinya, lehernya, 1 cuci tangan emasnya Pak Ustadz, kata jamaah ini mengadu. Mana sekarang Bu? Habis dilarikan lakinya. Begitu mati hilang semua. Bukan saya melarang ibu pakai gelang, pakai cincin, silakanlah pakai. Tapi bayar zakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Sudah saya sampaikan. Nanti kalau di akhirat ditanya Allah, udah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah. Bagaimana tumbuhnya sedekah itu, besarnya? Hatta takuna mithlal jabali, sampai sebesar bukit. Sedekah kita tuh nanti sampai sebesar bukit. Kenapa bukit? Karena makhluk Allah yang paling besar di atas muka bumi ini adalah bukit. Gunung Pak Ustaz, sebesar gunung. Jabal artinya gunung. Itu hadis 254.
Kita ngaji sampai jam 5.30. Habis itu saya tanya jawab sampai jam 6. Habis jam 6 pulang. Habis itu saya mau berangkat ke Siak. Habis dari Siak langsung ke Bengkalis. Besok baru pulang. Hadis 255. Wa an Aisyata, dari Aisyah. Kami ini perempuan Pak Ustadz. Apalah daya perempuan ini cuma memasak, membesarkan anak, membuatkan kopi suami. Siapa yang bilang? Ini perempuan Aisyah. Aisyah yang meriwayatkan hadis Nabi. Saya waktu belajar di Darul Hadis Maroko, nama dosen saya Dr. Faridah Zambruk. Kira-kira kalau Faridah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Dosen kami perempuan. Itu maka anak-anak perempuan di sekolah. Hafal Quran, 3 tahun hafal Quran, tahun keempat baca kitab, tahun kelima praktek. Tapi walaupun dia hafal Quran, bisa baca kitab, tetap bisa masak. Karena dia latihan buat brownies, pelatihan kuliner. Jangan sampai hebat baca kitab, hebat baca Quran, tapi tak pandai masak. Bininya jurus masaknya namanya gulai tunjuk. Tunjuk iko, tunjuk iko, tunjuk iko, tunjuk iko. Laki itu ingin juga dia masakan istrinya. Masakannya sama, santannya sama, ikannya sama, ayamnya sama, lelenya sama. Yang beda itu apanya? Rasa. Jadi ibu kalau punya anak perempuan, sekolahkan dia. Walaupun dia jadi polisi, walaupun dia jadi tentara, walaupun jadi pengacara, dia tetaplah ibu rumah tangga. Tapi dia mesti sekolah. Aisyah, istri Nabi, meriwayatkan hadis. Annahum zabahu syatan. Sahabat Nabi menyembelih kambing, syatan kambing. Faqala Nabi berkata, ma baqiya minha, udah disembelih kambing tadi, udah dimasak, udah dibagi, udah. Apa yang tersisa? Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Yang tersisa tinggal bahunya. Kambing yang paling tak ada dagingnya, bahu itulah, tinggal tulangnya aja lagi. Pahanya, kakinya, dagingnya, tinggal bahunya lagi. Qala baqiya kulluha ghaira katifiha. Kata Nabi SAW, yang kekal itu semuanya kecuali bahunya, bahu kambing kurus. Ibu kalau mau megang badan orang, pegang bahunya. Kalau ada kawan ibu bilang, aku berat kali badanku sekarang, pegang bahunya. Enggak, tulang aja ini. Apa kata Nabi? Mana daging kambing tadi? Kata Aisyah, habis semua ya Rasulullah. Yang tinggal bahunya, maksudnya tinggal tulangnya. Kata Nabi, yang tinggal semuanya. Pertanyaannya, daging kambingnya kan sudah habis, yang tinggal tulangnya. Tapi kata Nabi, yang tinggal semuanya. Maksudnya, yang kekal itu adalah yang disedekahkan tadi. Adapun yang dimakan ini jadi tak usahlah disebutkan. Paham hadis ini kan? Yang tinggal ini semua, kakinya, kepalanya, tinggal semua. Maksudnya yang kita sedekahkan itu, itulah yang tinggal untuk bekal kita menghadap Allah. Yang kita makan bahunya, itulah yang hilang jadi kotoran, busuk, jadi sampah. Kalau kita punya ayam, punya kambing, kita ambil cangkot, skop, kita gali di bawah kandangnya itu. Kita siramkan ke cabai, insya Allah cabai kita subur. Tapi kalau yang punya manusia itu disiramkan, cabainya layu, mati kontan. Manusia makan 1 hari 2 on, makan 1 hari, makan pagi, makan siang, makan malam, 2 on setengah. Berarti kalau 1 bulan 7,5 kilo. Berarti kalau 1 tahun 100 kilo. Saya nih biarpun kurus begini, sudah membusukkan 4 ton 600 kilo. 1 tahun 100 kilo.
46 tahun berarti 4 ton 600 kilo. Hilang, memenuhi septic tank. Tolong jangan diingat nanti waktu makan malam. Yang tinggal mana? Pernah mensedekahkan nasi bungkus, itulah yang tinggal. Ada kita beli 100 nasi. Kita makan 80 bungkus. Yang 20 kita sedekahkan. Yang 80 busuk, yang 20 itulah bekal menghadap Allah. 1 ekor ayam. Dimakan semuanya 1 ekor ayam. Diambilnya leher ayam, diambilnya ceker ayam. Itulah disedekahkan ke tetangga. Itulah yang kau terima di akhirat nanti. Ada yang lebih parah lagi. Kuahnya aja dikirimnya. Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Baqiya kulluha. Semua kambing tadi kekal. Kecuali bahunya. Kenapa gitu Rasulullah? Karena yang bahu kita makan itu busuk, yang lain itu kekal. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata dia hasanun sahih. Status hadis ini hasan sahih. Hadis paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Maknahu artinya annahum tasaddaqu biha illa katifaha. Mereka mensedekahkan semua kambingnya kecuali bahunya. Yang selain disedekahkannya semuanya. Orang Arab kalau makan seekor kambing itu artinya 10 orang. Makanya ada hadis bunyinya aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun memotong seekor kambing. Arti seekor kambing itu 10 orang. Mohon maaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu seekor kambing. Beda sama kita. Kita kalau 1 ekor kambing itu bisa 1 RW. Karena orang Arab ini makannya ayam. Ayam itu kalau 1 ekor itu dibagi 2. Sebelah. Paling banyak bisa 4. Beda sama tempat kita. Kita seekor ayam itu hancur. Cuk. Apa namanya? Cincang. Pas mau menyuap kita pun ragu. Entah ayam, entah kata. Lain bentuknya kita tengok. Jadi tak bisa disamakan antara makan orang Arab sama makan orang kita. Orang itu makannya banyak. Jadi kalau ada bunyi hadis, kendurilah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Maksudnya undangannya 10 orang. Ustaz kok tahu? Saya lama di Arab. Di Mesir 4 tahun. Di Maroko 2 tahun. Habis itu di Sudan. Nampak saya macam mana orang itu makan. Nasi piring besar. Kami makan sama anak-anak Indonesia 10. Masih bersisa. Orang tuh berempat aja. Suapnya main putar. Nah, kita icip-icip makan. Hadis 256. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kenapa lah Abu Hurairah ini banyak betul meriwayatkan hadis? Hidupnya sama Nabi. Tempat tidurnya di samping Masjid Nabawi. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita sampai ke Masjid Nabawi. Di belakang Taman Raudhah itu ada yang agak tinggi lantainya, setinggi lutut. Disitulah tempat tinggalnya Abu Hurairah. Dia tidur di dekat masjid. Asal nampaknya Nabi keluar, ikut dia. Maka semua cakap Nabi itu didengarnya, direkamnya. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 5.000 hadis. Abu Hurairah. Dia hidup sama Nabi 3 tahun. Masuk Islam tahun ke-7. 8, 9, 10. Nabi meninggal. 3 tahun dia sama Nabi. Lebih banyak yang diriwayatkan Abu Hurairah daripada istri Nabi Aisyah. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, mana qasad sadaqatun min mal. Tidak berkurang harta karena sodakoh. Mana qasad sadaqatun min mal. Tidak berkurang harta karena sodakoh. Ibu dapat duit sebulan 3 juta. Amin. Ibu sedekahkan 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000. Berarti 3.075.000. Itu yang wajib zakat. Di samping itu tambah lagi sedekah.
75, ku genapkan aja lah 100. Maka yang 75 wajib zakat, yang 25 itu namanya sodakoh, bukan solawat. Sodakoh. Ada yang wajib namanya zakat, ada yang sunat namanya sodakoh. Menurut logika akal berkurang. 3 juta kurangkan 100, berarti 2 juta 900. Tapi tengoklah nanti, tumbuh dia dari tempat yang lain, tak tahu kita tuh. Saya dapat duit dari YouTube bulan ini 140 juta tiap bulan, tapi tak pernah saya ambil seperak untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk semua operasional pon. Jadi kok tanya orang, dari manalah makan santri, dari manalah semuanya? Dari YouTube. Dari sejak awal sampai sekarang tak pernah saya ambil seperak haram. Tak susah saya, kaya kali pun tidak, susah kali pun tidak. Jadi jangan ibu bilang, tengoklah Ustaz itu kurus sekali, dia tak makan. Saya ini kurusnya bukan tak makan. Ada orang bakhil, mengajar dari mulai pagi jam 6 hari Sabtu, pagi jam 6 Sabtu sampai jam 8 malam Ahad, malam Minggu. Pagi Ahad ngajar lagi sampai malam Senin. Terkumpul duit selama 2 hari itu 10 juta. 4 minggu berarti terkumpul 40. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba berkunang-kunang, dibawa ke Malaka, habis tiket pesawat, ongkos taksi, medical check up, beli obat, datang dokter Cina, ayah cincang-cincang lah, habis. Duit apa namanya itu? Duit antu dimakan. Duit antu dimakan setan. Jadi insya Allah, saya masalah sedekah ini bukan teori, saya praktekkan sendiri. Jadi jangan nanti, Ustaz Somad tuh ngomong aja, itu ceramah aja tuh. Enggak. Makanya waktu saya dipanggil orang pajak, Bapak, menurut perhitungan kami, kalau sebulan 140 juta, 10 bulan berarti sudah 1,4 M. Sudah bertahun-tahun, berarti duit Bapak banyak. Tak ada, kalian ceklah, tak ada duitku. Semuanya habis. Datanglah kalian ke pondok. Habis, tengok pengeluarannya. Tak ada seperak pun, tak ada kuambil. Tidak ada masuk rekening saya, masuk ke yayasan habis. Yang penting hidup ini sehat, berkah. Tak dikejar-kejar debit kolektor. Jangan sampai duit kita banyak, asal terdengar suara sepeda motor, mencret. Orang pakai cincin di tangan, pakai cincin di sini. Kalau kebetulan ibu ada cincin, jangan tersinggung. Mana tahu udah ada yang pakai ring, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah saya ini satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Apa yang mau dicari hidup ini? Jama'a malau wa'addadah. Jamaah mengumpul, addadah menghitung. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Mati. Nikmati aja hidup nih. Bisa pengajian, sebagiannya untuk acara pengajian Ma'had Az-Zahra, sebagiannya untuk ini, sebagiannya untuk ini. Habis, barokah insya Allah. Kumpul dikumpul mati juga. Jadi ceramah ini mencakapkannya mudah, mengamalkannya. Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Saya ceritakan ini supaya jangan sampai jamaah itu berpikir, alah omong doang, alah NATO, no action talking only. Nah, jadi yang saya cakapkan ini saya amalkan. Diamalkan dulu baru dicakapkan. Jadi kalau saya suruh sholat tahajud lah, saya bangun malam, saya tahajud. Karena kalau kita suruh orang sedekahlah, alah Ustaz tuh lewat kotak 2000 perak, menyipak dia di dalam. Orang pun pas mendengar, saya dengar kalian cakap,
Silat lidah aja itu kata dia kan. Mana qasad shadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Yakinlah, percayalah. Sudah kita buktikan sama-sama. Tak berkurang karena sedekah. Tidak berkurang. Seperak pun tak berkurang. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Kalau seorang mau memaafkan saudaranya, Allah akan mengangkat derajatnya. Ini berat. Yang pertama paling berat itu bersedekah. Yang kedua paling berat lagi sedekah juga. Sedekah apa? Sedekah maaf. Ibu kalau bisa memaafkan orang lain, maka ibu tidak hina. Ibu diangkat derajat. Izzan, diangkat Allah kemuliaan. Ustaz kalau diajak orang, Ustaz maafkan. Tidak, saya polisi kan. Dicoret-coretnya muka saya. Edit-editnya, dipostingnya di FB, Facebook. Saya lapor ke Polda. Kata orang Polda, Pak Ustadz, ini kalau Ustaz udah lapor ke Polda, nanti jadwal Ustaz ceramah terganggu nih. Soalnya Ustaz kami BAP di kantor. Tak masalah. Pergi saya ke Polda. Habis itu sampai ke kantor jaksa pengadilan. Ustaz nanti kalau kami panggil siap datang. Siap datang. Datang saya 2 kali. Yang ngejek itu mencret. Tak datang dia 2 kali. Artinya apa? Masalah maaf perlu. Tapi orang sekarang perlu juga dikasih pelajaran. Saya mau mengajarkan supaya ustadz pun jangan kalian gitu kan. Saya perkara. Ceramah saya di Jalan Riau. Selesai ceramah pulang, saya tengok di FB. Ditulisnya di FB statusnya. Anjing menggonggong di masjid kami. Oh, saya tanya pengurus. Di mana rumah dia nih? Itu Ustaz di belakang. Datang saya ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah si Anu. Iya, mana dia? Nggak ada di rumah, Pak. Foto saya depan rumahnya. Oh, habis itu saya kirim ke FB-nya. Hai, saya bilang. Di mana kau? Aku udah di rumah kau nih. Jangan kita diam. Heboh kalau diejek orang. Tapi katanya Pak Ustadz kalau kita diejek orang, dilemparnya kita pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya ibu pakai batu, lempar pakai bunga. Tapi untuk yang ketiga kali, yakinkan potnya ikut sekalian. Ini anak-anak santri ini jangan diajarkan bodoh. Orang sekarang, kalau dia punya parang, dia mau mencoba cincangnya parang tuh. Ditakikkannya ke kita. Kalau dirasanya kita macam batang pisang, dicincangnya terus kita. Tapi kalau dicobakannya, ting keras, takut dia. Begitu. Keponakan saya, anak saya gitu. Asal libur dia pulang, saya tanya, "Cemana kau di pesantren?" "Alhamdulillah, Wak. Ada yang mengganggu-ganggu kau?" "Tidak, dulu kan banyak potong bakar pokok pisang itu di rumah. Nanti kalau kau diganggunya, ini mukanya, pisang. Kalau dia besar, tinggi, sipak di bawah, Anak saya, Sami belum bisa diajak lagi bercakap. Hazik gitu aja. Hazik, semana di sekolah? Berapa orang di kelas? Sekian. Ada yang nakal-nakal? Enggak. Kalau nakal, dia pula yang kasihan lah kata dia. Supaya jangan anak kita itu dibully. Jangan dibully. Saya lewat sini. Nampak saya ada satu anak di pondok kayu di belakang tuh sendirian. Dilempar-lempar batu sama 2 orang. Berhenti saya. Saya tengok anak yang 1 orang ini di atas pondok kayu dilempar batu sama yang berdua nih. Turun saya. Kau panggil ayah kau sini. Kau panggil ayah kau sini. Dia aku pijak-pijak batang leher ayah kau sini. Jangan kau ganggu-ganggu lagi dia nih. Saya paling pantang saya menengok anak-anak dibully. Tak boleh dibully. Bangkitkan semangat anak kita. Ini kadang anak ini dibully dia di sekolah, dibully dia di kawan-kawan, ngadu dia ke rumah
Mak, kata dia, dipukul pula dia. Kemana lagi dia mengadu? Pergi dia ke sungai Kampar, bunuh diri dia. Ibu lah membangkitkan semangat dia. Bangkitkan. Kalau mengadu dia sama saya, oh, mana kawan kau tadi? Aku campakkan dia ke sarang buaya. Tapi ada masanya kita memberi maaf. Datang orang itu minta maaf. Maafkan aku Pak Ustadz, katanya. Kau sudah kumaafkan sebelum datang kemari. Begitu kita maaf. Memangnya kalau kita maaf jatuh derajat kita? Tidak. Apa janji Nabi SAW? Apa kata Nabi? Wa ma zadallahu abdan bi'afwin. Kalau seorang hamba mau memaafkan saudaranya, illa izzan, maka diangkat Allah kemuliaannya. Saya menengok orang mati. Datanglah pejabat Riau ini. Saya berdiri. Disalaminya lah semua orang yang ada di situ. Salam-salam. Pas giliran saya, lewat aja dia. Kata kawan saya yang di sebelah, kawan saya ini baru datang dari Kalimantan. Man, kok nggak disalaminya? Tentu saya menjawab membela diri saya. Mungkin dia udah pikun, tak nampaknya aku. Tapi dalam hati saya, sampai hati kali dia nggak bisa. Ini ceritanya dulu nih, belum viral. Baru pulang. Dah, saya pun dah tak ingat, hari berganti, musim berubah, bla 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 bla. Tiba-tiba datang orang nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Siapa ya? Saya si Fulan. Oh, yang dulu tak menyalami saya itu. Teleponnya saya. Datang saya ke rumahnya. Saya tak dendam, cuman ingat. Datang saya ke rumahnya, saya berdua aja di rumahnya. Orang kaya, mewah, makanan semua lengkap. Kata dia, ini sengaja saya masakkan untuk menyambut Ustadz yang mulia Abdul Somad. Dalam hati saya, dulu tak kau salami aku. Habis acara makan, bla 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 bla, dia pun masuk ke kamar. Dibawanya satu sumpit plastik, isinya kalender sama kartu nama, minta kampanyekan. Saya sering jumpa sama orang-orang itu, disepelekannya saya, dijatuhkannya saya, tapi saya tak dendam, tak hina saya, tak jatuh harkat martabat saya, tetap. Jadi jangan sampai ibu dendam. Tapi kalau dia ejek-ejek orang, jangan pula diam. Kalau dia diejek orang, diam kita, masuk ke dalam, lalu mati kita. Kalau dulu cuma asam urat sama asam lambung, sekarang bertambah lagi asam sulfat. Tiga dalam hadis Nabi ini. Yang pertama, kalau kita bersedekah, maka harta kita tak berkurang. Yang kedua, kalau kita maafkan orang, Allah mengangkat derajat kita. Yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillah. Kalau kamu tawadu, merendahkan hatinya kepada Allah, illa rafa'ahu Allah, diangkat Allah derajatnya. Kalau kamu tawadu, rendah hati, jangan angkuh, jangan sombong, diangkat Allah derajatnya. Sudah banyak saya tengok kehidupan ini, orang sombong berakhir dengan menyedihkan, kasihan kita. Maka tak usah sombong. Jadi kalau ada orang nanti bilang, Ustaz Somad itu Ustaz sombong itu, maunya ceramah kalau diundang pejabat, kantor bupati, kantor gubernur, kantor DPR, kalau di majelis-majelis tak mau dia. Ibu mesti bilang, kau yang tak tahu. Ustaz Somad itu hadir ke majelis pengajian kami di musola, datanglah orang ke rumah. Ustaz kalau bisa janganlah di kantor-kantor aja, buatlah pengajian di daerah Rimbo Panjang nih. Kau kemana aja, saya bilang. Tiap Rabu subuh itu di musola, musola sekali, masjid, musola dekat kuburan. Kau yang tak pernah datang. Semua saya kasih jatah. Untuk jalan Kamboja 4 kali, tambah Jumat.
Untuk Pekanbaru 5 titik. Pagi Jumat, khutbah Jumat, malam Sabtu, Sabtu pagi, Sabtu siang. Bagi jatah. Untuk santri, Selasa subuh, Kamis subuh, Jumat subuh. Bagi semua jatah. Di rumah, Selasa, Rabu, Kamis. Tamu, habis pengajian, tamu. Buka pintu. Dari pagi, sore, sampai malam. Oh, nggak ada Pak Ustadz, kami datang situ pintu tutup. Tanyalah ke penjaganya. Pintu itu memang ditutup. Karena kalau dibuka banyak caleg masuk. Memang ditutup. Kalau ibu masuk, dibukakannya itu. Bilang, Pak Ulung bukakan di jamaah Ustadz Somad. Jamaah rutin Jumat sore. Masuk. Kalau dibuka kan habis semua orang mau buat baleho. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nama kitabnya Sahih Muslim. Wa Tirmidzi. Imam Tirmidzi namanya Sunan At-Tirmidzi. Itulah hadis sampai 256. Petang ini dapat kita 3 hadis. Alhamdulillah. Kita sudah masuk pengajian tahun yang tahun ketiga. Tahun ketiga baru 85 halaman. Insya Allah mungkin 6 tahun lagi lah baru tamat. 2 gendangnya. Kalau tak buku ini tamat, ibu tamat. Tambah gendang ketiga. Atau saya tamat. Tapi insya Allah yakin saya, andai mati saya 2-3 tahun lagi, santri ini bisa melanjutkan. Mereka hafal Quran, mereka baca kitab ini tahun keempat, nanti mereka melanjutkan membacakan kitab ini insya Allah. Diaminkan ibu ini pula. Amin kata dia. Maksud yang ibu kami aminkan itu melanjutkannya Pak Ustadz. Masalah matinya tak diaminkan pun Ustadz mati juga itu. Menengok kotak pakai kertas nih, banyak ibu-ibu naik asam lambungnya. Disangkanya arisan. Padahal ini kotak pertanyaan. Kenapa lah buat warna hijau? Kotak hijau, spray hijau. Mata bagus banyak menengok warna hijau. Kata Imam Al-Ghazali, bagus nengok warna hijau. Maka cincin saya batunya hijau. Supaya mata nengok hijau. Makanya dokter di rumah sakit jubahnya itu warna hijau. Soalnya dia waktu mau operasi kan matanya menengok merah kan. Biar supaya matanya fokus lagi itu ditengoknya hijau. Maka bagus ibu buat baju warna hijau. Tapi kalau sedekah warna merah, hijau. Hijau 20.000. Nana tahu nanti ada orang nanya ibu dekat dengan pengajian Ustaz Somad. Oh ya, balanci-lancian rumah dan udah kek mana kan. Kenapa pondok Ustaz warna hijau? Enggak lo dapet dia wanita. Bagus mata menengok warna. Kalau kita mendapat hadiah cabut lotre, apakah itu haram Pak Ustadz diberikan ke anak? Di dalam kotak itu ada 100. Satu orang membeli harganya 10.000. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Tapi yang mendapat hanya 3 orang. Digoncang yang dapat 3 orang. Dapatlah 1 juta. Padahal tadi membayarnya 10.000. Pertanyaannya, dari mana duit itu bisa jadi 1 juta? Dari uang ibu. Tapi ibu tak dapat. Yang dapat cuman yang goncang. Itulah maka lotre itu namanya judi. Dalam bentuk goncang lotre, dalam bentuk lomba pancing ikan. Ibu ikut lomba mancing, bayar iuran 100.000, 100, 100, 100, 100. Nanti kalau dapat 1 ekor ikan, dikasih 1 juta. Bayarnya 100. Kalau dapat ikan, dapat 1 juta. Duit siapa itu? Duit peserta itu. Pasanglah cacing. Ikannya seekor, kenyang pula.
tersangkutlah di ekornya. Tarik. Judi ikan, judi burung, judi yang lain. Jadi kalau mau tidak judi macam mana? Duit iuran untuk biaya operasional, untuk panitia, untuk buat teh, untuk air, hadiahnya dari sponsor. Nah, itu boleh. Cari sponsor satu, hadiah dari saya, itu boleh. Tapi kalau duit itu yang diputar, maka itu judi. Santri mesti tahu. Karena kalian nanti pulang ke kampung ditanya orang 17 Agustus. Ini judi, ini haram. Tapi kita mau 17 Agustus gimana biar? Maka cari sponsor. Cari situ siapa yang banyak kebun karetnya, getahnya. Bapak jadi sponsor ya? Aku memang banyak karetku, tapi utangku lebih banyak lagi, kata dia. Kalau kita sudah niat untuk hijrah, tapi masih setengah-setengah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Biar supaya kita ini tidak pikir setengah-setengah, pergi ke rumah sakit. Tolong pulang dari sini nanti, pergi ke rumah sakit. Kan banyak rumah sakit di Panam kan? Nah, kalau security-nya nanya, ibu mau jenguk siapa? Semua yang mau sakit di sini mau ku tengok. Menengok orang sakit itu insya Allah obat kita. Yang hijrah tidak. Hijrah tidak. Tengok orang sakit itu. Insya Allah hijrah. Kalau tak mempan juga, tengok orang mati. Kalau bisa masuk ke dalam liang lahat, ikut menguburkan. Itu luar biasa itu. Saya sudah mengalaminya. Maka dalam sebulan itu saya usahakan nengok orang sakit. Kalau datang WA, Ustadz ada orang sakit. Ustadz si Fulan meninggal. Langsung saya tengok orang mati. Jam 12 malam saya datang. Subuh saya datang. Saya biasanya nengok orang mati malam sama subuh. Kalau siang saya tak mau. Karena kalau saya siang nengok orang mati, tak jadi nengok orang mati. Habis mau foto semua yang di situ. Segan kita sampai meninggal tuh. Masa pula orang mati sanggup orang ibu foto-foto. Tak pernah saya nengok orang mati siang. Biasanya habis subuh. Habis subuh baca tafsir sama anak santri, pergi saya nengok orang mati. Cara biar supaya kita tak menunda-nunda amal dua. Tengok orang sakit, tengok orang. Kalau udah nengok orang sakit, nengok orang mati, tak butuh buka juga pintu hati, pergilah ke jembatan Leton. Untuk apa Pak Ustaz? Terjun ke dalam. Tak ada guna di Pekanbaru, buat macet aja. Buat semak rimbo panjangnya. Kejam kali Ustaz nih ya. Bagaimana menghadapi tetangga yang bermulut manis? Berarti dia diabetes. Dan bermuka dua. Bermuka dua ini munafik. Lain di muka, lain di belakang, lain di bibir, lain di hati. Di depan kita dia berbicara seakan memuji kita. Di belakang kita dijelekkannya kita sejelek-jeleknya. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Memakan bangkai saudara. Kalau kita punya kawan, tetangga, sahabat menjelekkan orang lain di depan kita, ingatlah, saat dia di tempat orang lain, kita lah yang dijelekkannya. Pasti itu. Maka saya tak terlalu suka ngobrol panjang lebar sama orang. Kalau jumpa sama orang, apa kabar, apa tujuan? Kami mau silaturahim Pak Ustadz, datang, mau ini, dah selesai. Takut nanti cerita ke sana kemari. Tapi kita kan tak mungkin ngusir tamu. Tak mungkin kita, Pak, udah selesai ya, pulang ya. Tak mungkin. Lalu yang nyuruh pulang itu siapa? Ilham. Nah, dia nanti yang bilang, Pak, Ustadz ada acara lagi nih. Udah selesai ya, kata dia. Orang nilai suruh. Karena kalau terlalu lama, ibu juga gitu. Aku mau ke warung, mau ngapain? Mau beli cabai, mau beli bawang, mau beli tomat, kangkung 2 ikan. Beli pulang. Di kangkung 2 ikan ngobrol 2 jam. Macam mesin pompong rusak. Dari mulai laki orang, bini orang, semua dicakapkan. Hidup kompor dia habis tabung gas 9 kilo. Mubazir. Bagaimana kalau kita seorang istri istrinya bekerja menjadi tulang punggung keluarga? Aslinya yang bekerja ini suami apa istri? Suami.
Istri itu hanya melahirkan anak. Nabi Muhammad lahir, yang menyusukannya pertama Suwaibah, yang kedua yang menyusukannya Halimatus Sa'diyah. Ibu aslinya hanya melahirkan anak, menyusukan anak, disusukan ke ibu susu, memasak, mencuci, merawat anak, bapak yang menyediakan. Tapi karena bapak tak mampu, dibilangnya ke ibu, yang aku tak sanggup menyediakan 3 pembantu, tukang masak, tukang cuci, tukang jaga anak, jadi tolonglah aku. Ibu pun menjawab, aku tahu bang, kau kan fakir miskin, maka aku berikan semuanya. Jangankan hartaku, jangankan kebunku, nyawaku kukasihkan ke kau. Makanya laki-laki itu mesti dikasih tahu kalau dia tidak tahu. Udahlah dia menyuruh bininya kerja, mencuci lagi, permintaannya macam-macam. Ini nama suaminya Mas Fir namanya, Fir'aun. Mesti dikasih tahu, hai laki-laki, walaupun kalian tak datang di sini, nanti dengarkan rekaman nih sama dia. Ini bang, ini ke kau nih tujuannya. Laki-laki itu mestinya memuliakan perempuan. Jangan dia minta macam-macam. Ibu anak orang kaya, punya kos-kosan, punya kebun sawit, punya gelang cincin, menikah sama laki-laki. Apakah harta ibu berpindah ke laki-laki? Tidak, harta ibu punya ibu sampai mati. Mati ibu, baru wariskan ke dia. Kalau punya anak, 1/4. Kalau tak punya anak, 1/2 punya dia. Sisanya tetap dibagi kepada ahli waris. Nah, jadi dalam masalah ini musyawarah. Laki-laki itu mesti paham. Ini laki-laki udah tak mengaji, tak paham, menuntut, minta macam-macam. Itulah pentingnya kalau di Malaysia ada itu ditempel di dinding, kursus perkahwinan. Laki-laki itu sebelum nikah dikursuskan dulu dia, supaya tahu dia apa hak dan kewajibannya. Perempuan juga begitu, supaya jangan sampai perempuan ditipu, dibohongi. Kalian santri-santri jangan mau ditipu laki-laki, buaya darat. Ketika kita terzolimi, apa yang kita lakukan, sementara kita tak mampu melawan mereka secara hukum, karena keterbatasan biaya, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Ada orang terzolimi, dinikahi oleh laki-laki, laki-laki itu pergi, dibuatnya surat ke saya, Ustadz, aku dinikahi laki-laki, tapi laki-laki itu tak bertanggung jawab, ayahku yang menikahkanku. Saya tidak pejabat, tapi insya Allah saya lapor ke Polda, ditangkap lakinya itu, mengaku Imam Mahdi, diamankan. Bapak, saya bilang bapaknya ditangkap ini, karena menikahkan anak di bawah umur. Penipu ini, pembohong. Ada orang punya kebun sawit, kebun sawitnya diambil kades, kades kong kali kong sama pengusaha. Saya bawa ke Pak Kajari, Kejaksaan Negeri Bangkinang. Saya jumpakan sama Pak Kapolres, saya jumpakan sama DPR. 3. Besok ku kosongkan 1 hari ceramah, ku bawa kalian ke Bangkinang, kantor kejaksaan, kantor polisi, kantor DPR. Aku tak bisa nolong. Turun polisi sama DPR, masuk penjara kades itu, penyalahgunaan wewenang. Jadi cari orang yang bisa menolong. Saya kalau bisa saya tolong, saya tolong. Kalau tak bisa saya tolong, mengadulah kepada yang maha penolong, Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi bisa, kita usahakan. Kalau tahu saya kasusnya. Tak ada tempat menyadu kecuali Allah. Tahajud malam. Kalau di dunia ini sudah tak ada yang bisa mendengarkan cakap kita, berbisiklah ke tanah. Berbisik ke tanah maksudnya sujud. Waktu sujud kita minta tolong pada Allah. Insya Allah makhluk-makhluk di langit, malaikat-malaikat mendoakan kita. Ada seorang raja.
Seorang raja ini makan ikan. Tiba-tiba duri tulang ikan itu tertusuk ke lehernya. Tiba-tiba bongkak. Dipanggil dokter tak sembuh-sembuh. Dipanggil wali Allah orang soleh. Kata wali Allah, kau menzolimi orang. Ada kau menzolimi orang? Ada. Cemana ceritanya? Aku sedang tegak di depan istana. Nampak aku orang sedang membawa ikan. Ku panggil dia, ku tarik ikannya, ku rampas. Rupanya anaknya menunggu di rumah belum makan. Mengadu dia kepada Allah. Ya Allah, raja sudah menunjukkan kuasanya, tunjukkan kuasamu padaku. Tak sulit bagi Allah. Tersangkut tulang ikan. Maka minta pada Allah. Ya Allah, ini orang zalim bukan main. Tunjukkan kuasamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula. Da'watul mazlum la turad. Doa orang yang terzalim tak ditolak Allah. Minta tolong kepada Allah. Kadang kita mimpi tentang almarhum almarhumah yang sudah meninggal. Apakah memang sosok beliau yang kita temui itu atau jin, Pak Ustaz? Ruh ibu, ruh saya, ruh emak saya, ruh ayah saya berjumpanya waktu malam kita sedang tidur. Ruh orang mati digenggam Allah, yumsikur ruh. Ruh orang hidup dilepaskan lagi, masuk ke jasad. Makanya waktu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Jadi kalau saya jumpa dengan almarhumah mak saya, ruh saya berjumpa sama dia. Berjumpa dengan Habib ulama, ruh saya berjumpa dengan dia. Baik orang hidup maupun orang mati. Kapan yang kita jumpa itu setan? Kalau dia membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Allah. Itu berarti jin, setan. Coba kau buka bantal lakimu. Ada di situ kartu ATM. Setan. Disuruhnya mencuri. Dari mana kita tahu itu perbuatan setan? Karena bertentangan dengan syariat. Situ kita baru tahu bahwa dia perbuatan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada seorang ulama tidur. Malam itu dia bermimpi jumpa kawannya. Kata kawannya dalam mimpi itu, coba kau datang ke rumahku, tengok di dapurku, ada gentong tanah liat, di dalam tuh ada emas, bayarkan hutang-hutangku. Pertanyaannya, yang dijumpai itu rohnya atau setan? Ruh. Kisah itu ada dalam kitab Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena orang mati tak bisa bayar hutang. Anaknya tak tahu karena tak ada surat wasiat. Datang dia melalui mimpi. Buka, tengok, memang ada emas, dibayarkan yang hutang. Tak habis-habis kertas nih. Seandainya kita masuk surga, kita boleh menarik keluarga atau orang terdekat kita. Berapa batas orang yang bisa kita tarik, Pak Ustadz? Tak ada batasan. Apa kriterianya? Kriterianya satu, orang beriman. Orang kafir tak bisa kita tarik. Tetangga kawan kita yang tak Islam kita tarik. Tak bisa. Kenapa? Roaming. Karena beda server. Nah, jadi yang bisa kita tarik orang beriman. Di mana dalil yang Ustaz cakapkan ini? Hadisnya panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada syafaat ahli Quran. Ini anak-anak penghafal Quran nih, mereka bisa kasih syafaat. Ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat orang beriman. Ibu, orang beriman bisa memberi syafaat. Diperintahkan Allah, cari siapa orang yang mau kau berikan syafaat. Itulah mengapa kita jangan menyepelekan orang. Tak tahu di antara kita ini entah siapa yang memberikan syafaat, entah siapa yang diberi syafaat. Di dunia ini mungkin saya dianggap orang hebat, saya mengajar, saya ustadz. Tapi boleh jadi hati ibu lebih bersih, lebih tulus, lebih ikhlas. Tak boleh underestimate, tak boleh menyepelekan orang. Nampak orang susah, orang tak ganteng, orang tak kaya, kita sepelekan. Boleh jadi hatinya jauh lebih bersih daripada kita. Nampak anak kecil, oh kau belum ada dosa. Nampak orang tua,
Ibu dosa amal sudah banyak, aku belum tentu seumur. Nampak orang belum Islam, hari ini kau tak Islam. Kalau dapat hidayah, kau besok boleh jadi orang muslim. Tak boleh menyepelekan. Mohon doanya supaya saya lulus ASN P3K Kabupaten Kampar setelah 16 tahun menjadi honorer. Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, berarti Allah menyuruh kita bersyukur. Tak sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, berarti Allah menyuruh kita bersabar dan ada rencana Allah yang lebih cantik dan lebih indah. Hubungan kita dengan Allah adalah dengan husnuz. Tapi kita tetap berdoa nanti. Kalau lulus, bersyukur. Kalau tak lulus, bersabar. Husnuzon, ada rencana Allah yang lebih indah. Begitu hubungan kita dengan Allah. Kertas terakhir. Bagaimana cara agar kita siap serta tidak takut menghadapi mati? Saya kalau tidur malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau aku mati malam ni ya Allah, matikan aku husnul khatimah, berhenti aku buat dosa. Tiap malam. Buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau hidup saya pagi tadi, hidup aku hari ini ya Allah, jadikan hari ini aku beramal soleh. Bangun pagi, sholat tahajud, ngajar anak-anak, habis sholat subuh baca tafsir, habis itu pergi pengajian ke BI, habis itu pergi ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, habis itu pulang ngajar ibu-ibu, habis ini nanti pergi ke Siak, malam tidur. Kalau mati aku malam ni ya Allah, jadikan aku husnul khatimah, berhenti aku buat dosa. Kalau hidup aku besok pagi, berarti masih bisa pengajian besok di Bengkalis. Begitu tiap hari sampai terbiasa kita. Allah bisa karena biasa. Jangan takut mati, jangan takut cerita mati. Kalau aku mati, Sami ini tetap sekolah agama. Masukkan dia sekolah tahfiz Quran di Al-Muqaddasah, tempat ustazah dulu. Nanti tamat itu sekolahkan dia ke Tarim, tempat Habib Umar. Nanti habis itu kuliahkan dia ke Ahqaf University. Kalau sanggup dia S2, S3 macam aku, teruskan. Kalau tak sanggup dia minta balik-balik. Suruh dia mengajar. Nikahkan dia dengan perempuan solihah. Jangan takut cerita mati. Kalau saya mati, kalian tetap sekolah, tetap kuliah, tetap belajar menghafal Quran. Saya sampaikan ke santri, saya sampaikan ke ustazah. Ini banyak orang takut cerita mati. Sehingga ketika suami mati, istri terkejut. Kaget dia. Cerita mati. Ibu cerita mati sama bapak. Bang, kalau aku mati macam mana bang? Senyum bapak tuh. Kalau aku mati, letakkan jenazahku di ruang tamu. Keluarkan kasur yang tak terlalu tebal. Bungkus pakai kain panjang. Tamu-tamu yang datang, kuburkan. Jangan menangis, jangan meratap. Iringi doa. Bacakan Yasin. Biasakan cerita mati kepada istri, kepada anak, kepada murid, kepada jamaah. Kalau aku mati di Jakarta, jenazahku jangan bawa ke Pekanbaru. Tiket mayat mahal. Kalau mati di Medan, pas kebetulan jadwal Medan, kuburkan aku di samping makam emakku. Kalau aku mati di Riau, kuburkan di Riau. Jangan takut cerita mati. Kenapa orang takut mati? Karena dia takut cerita mati. Jangan takut cerita mati. Karena kita resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Saya tengok ibu-ibu ini sudah siap mati semua. Saya setiap naik pesawat, asal sudah duduk saya, Bismillahirrahmanirrahim, sakharan hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jumpa saya sama kawan-kawan saya yang tak bisa tidur di pesawat. Saya tanya, kok kenapa tak bisa tidur? Aku takut mati. Saya tak pernah takut. Mau meletup, mau meledak pesawat ni, meledaklah dia mati.
Buka mata sampai Jakarta, buka mata sampai Palembang, buka mata sampai Pekanbaru, masih hidup lagi sampai. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik, yang ujian-ujian diluluskan Allah, yang sakit-sakit disehatkan Allah, diberikan Allah keturunan yang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita mudah menghafal Quran, istiqomah murajaah, mati husnul khatimah bersama Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma najjih abna'ana wa banatina, luluskan jamaah kami, adik-adik kami yang sedang ikut ujian CPNS. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Mudahkan segala urusan yang menghafal Quran, urusan yang sedang belajar, urusan pernikahan, urusan segala urusan hidup dunia dan akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa afir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma anzalis sakinata fi qulubina. Masukkan ketenangan ke dalam hati kami, supaya tenang kami beribadah mencari rezeki. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Berikan kami, bukakan pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.